Halo adik-adik, nah berjumpa lagi ya dengan kami di dalam CGM Children Group Meeting. Nah sebelum kita memulai sidang kita awali dengan berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih Tuhan kami dapat bersidang kembali. Tuhan berkatilah kami agar dapat terus memuji nama-Mu dan terus mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah setiap kami Tuhan dapat terus mengasihi diri-Mu. Amin. Nah adik-adik, Sabtu ini kita juga akan ada online kids meeting. Jangan lupa ya, kita menggunakan Zoom agar kita dapat bersidang bersama-sama. Nah temanya adalah Gideon. Adik-adik tahu nggak siapa itu Gideon? Nah makanya hari Sabtu ikut ya jam 4 sore. Nanti link Zoom-nya akan di-share ke kontak kalian masing-masing. Tuhan berkati. Halo adik-adik. Nah adik-adik selamat datang di CGM kita minggu ini. Nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak berdua mengajak kita sama-sama memuji Tuhan yang berjudul Terbuka pada Tuhan. Nah adik-adik, lagu ini memiliki gerakannya loh adik-adik. Kak Tony dan Kak Ren mengajak adik-adik, ayo kita bersama-sama berlatih gerakannya. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak ingin mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Tapi kita suruh nama Tuhan ya adik-adik, suruh nama Tuhannya 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bawalah kami ya Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu. Bawalah kami terus mendengarkan perkataan Tuhan. Oh bawalah perkataan Tuhan ini tinggal di dalam kami. Oh Tuhan Yesus terima kasih. Nah adik-adik, hari ini Kak Erima ingin bercerita dari karakter terbuka, yaitu apakah Anda sudah bangun? Nah adik-adik, apakah adik-adik pagi-pagi sudah bangun belum? Nah Kak Erima mau bercerita pada saat hari itu ada seorang anak kecil yang baru berusia 4 tahun, yaitu yang bernama Dielmudin. Nah dia ini anak ke-6 dari 9 bersaudara. Nah ayahnya yang bernama Edwin, ibunya yang bernama Betsy. Nah ketika itu Edwin ini berumur 4 tahun, ayahnya sudah meninggal dunia. Nah dia ini mereka
Budi bertemu dengan pamannya, nah pamannya mengizinkan Budi untuk bekerja di toko sepatu. Nah ketika itulah Budi bertemu dengan pamannya. Nah tapi pamannya memiliki keinginan sehingga Budi mau mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Nah di sanalah Budi ketemu gembalanya. Nah gembalanya namanya adalah Bapak Edward Timbal. Nah ketika gembala Budi ini bertemu dengan mereka berdua, gembalanya berbicara kepada Budi. Bapak Timbal ini berbicara kepada Budi tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ini mengasihi Budi. Nah ketika Budi mendengarkan perkataan itu, Budi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah ketika itu, pada saat itu sudah 1 tahun, Budi juga dia pergi dari kota Bolton ke kota Chicago. Di sana dia juga memiliki keinginan untuk membuka usaha, yaitu menjual sepatu. Ketika dia di sana untuk menjual sepatu, nah Budi berhasil, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi hatinya masih sangat sedih karena dia tidak bisa membawa anak-anak untuk ibadah setiap hari Minggu. Nah adik-adik, ketika itu si Budi ini terus berusaha untuk membawa anak-anak yang dari Chicago itu untuk datang ibadah dan mengenal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada saat itu si Budi ini juga memiliki keinginan yang sangat besar. Dia ingin melayani di sana. Nah maka dari itu dia berusaha untuk berbicara untuk anak-anak di sana. Nah pada saat itu juga dia bukan hanya berbicara kepada anak-anak, tapi dia berbicara kepada semua orang. Nah adik-adik, sebenarnya Budi ini tidak pandai berbicara. Kalau kalian mendengarkan cerita dia, pasti kalian juga tidak akan mengerti karena kata bahasanya masih jelek. Tetapi dia mau tetap berbicara, dia mau berusaha membawa anak-anak untuk beribadah di hari Minggu. Nah pada saat itu, ketika Budi dia sedang beribadah, ada seorang yang berkata kepada Budi. Dia bilang, "Budi, Anda lebih baik diam daripada Anda berbicara. Semakin Anda berbicara, semakin pusing kami untuk mendengarnya." Tetapi apa yang dilakukan Budi? Nah Budi berbicara kepada mereka lagi. Dia bilang, "Lebih baik saya tidak pandai berbicara, tapi saya mau membicarakan Tuhan, daripada mereka yang tidak pandai berbicara tetapi mereka tidak mau berbicara bagi Tuhan." Nah adik-adik, Budi ini sangat pandai sekali adik-adik. Dia mau berbicara bagi Tuhan. Walaupun tata bahasanya masih jelek, tapi dia mau ingin berbicara bagi Tuhan. Nah adik-adik, pada saat itu Budi juga bertemu sama temannya, yaitu namanya Ture. Nah dia bertemu dengan temannya, dia bersekutu dengan saudara-saudari hingga tengah malam. Nah ketika mereka berdua berbicara bagi Tuhan, pada saat itu si Ture ini tidak bisa bangun pagi karena kelelahan, karena kemarin malam mereka bersekutu hingga larut malam. Nah adik-adik, sebenarnya si Ture ini juga sama seperti si Budi. Nah Budi ini juga dia sering bangun pagi-pagi jam 4 pagi karena dia ingin membaca Alkitab. Jam 4 pagi dia mau datang kepada Tuhan, sama seperti temannya juga Ture ini. Dia sebenarnya juga orang yang suka bangun pagi-pagi, nah suka datang kepada Tuhan. Tapi karena mereka berdua bersekutu hingga larut malam, si Ture ini tidak bisa bangun. Nah pada saat itu padahal si Budi ini sudah membangunkannya.
nih, 1 juta orang kan, 1 juta tuh sedikit atau banyak? Banyak kan? Nah, hari ini kita juga perlu sedemikian. Gak harus membicarakan sebanyak itu, tapi misalnya nih kalau adik-adik habis menikmati firman Tuhan, bisa ngomong sama orang tua. Hari ini misalnya kayak gini, Mama, hari ini aku menikmati ini. Nah, kita bisa belajar gitu ya. Nah, setelah ini kasih 3 pertanyaan. Oke, disimak. Yang pertama ada nih dari cerita ini. Tadi kan udah dikasih tahu nih siapa namanya nih. Nah, kasih tahu siapa nama dari cerita ini. Bapak Hudson, Bapak Abraham,